Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCI Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada dari antara kita yang hari ini mungkin lagi merasa down ataupun putus asa, saya rindu mengajak kita semua untuk datang mendekat kepada Tuhan dan mendengar suaranya. Sebab seperti apa kata firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Katakan amin. Dan seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah sabda-Mu ya Tuhan, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DCI Ministry di Manapun berada. Sharing hari ini saya berikan judul, Jangan biarkan perasaan down menguasai hari-harimu. Tahukah saudara, ternyata yang namanya down itu bisa terjadi kepada siapa saja, dan bahkan pada cerita kali ini Nabi, sekaliber Elia pun juga pernah merasakan down. Namun demikian, sekalipun down itu tampaknya wajar, bukan berarti kita diizinkan membiarkan perasaan down seperti ini untuk berlama-lama dalam hati kita. Karena yang namanya down itu, kalau kita biarkan berlama-lama, maka cepat lambat bisa membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bahaya down itu seperti apa, mari terlebih dahulu kita baca cerita di Alkitab kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai 8, Elia ke Gunung Horeb. Dimulai dari ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia di ayat yang kedua, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Lalu di ayat 3, maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kita berhenti dulu di ayat yang ketiga ini, saya akan jelaskan sedikit kalau di cerita-cerita yang sebelumnya, atau baru saja sekitar beberapa hari yang lalu, Elia berhasil mengalahkan ratusan Nabi Baal. Dengan urapan yang luar biasa daripada Tuhan, Elia ini berhasil menurunkan api langsung dari sorga dan menyambar semua korban persembahan umat Israel yang waktu itu dia persiapkan. Tetapi beberapa hari berikutnya setelah itu Elia mulai berubah. Dia berubah di saat dia mulai memanjakan perasaan down yang ada dalam hatinya. Saya rasa kita perlu tahu sesuatu bahwa yang namanya iblis bisa memakai benih-benih putus asa di dalam hati atau perasaan down yang merayap di dalam jiwa kita itu untuk mengalahkan kita dari dalam. Itulah sebabnya kita perlu untuk terus waspada, sebab perasaan down yang dibiarkan berlama-lama itu nanti bisa berubah menjadi cikal bakal dari semua kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan dari cerita kali ini kelihatannya si Elia mulai down saat Raja Ahab memberitahukan kepada istrinya Izebel yang terkenal sangat kejam itu tentang semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Elia mulai putus asa karena awalnya dia punya ekspektasi kalau keberhasilannya itu yang kemarin saat mengalahkan ratusan Nabi Baal itu nantinya bakal membuat Raja Ahab ikut bertobat. Tetapi yang terjadi kan justru malah sebaliknya. Raja bukannya bertobat, tetapi malah melaporkan apa yang Elia lakukan itu kepada istrinya yang jahat. Lalu kemudian muncullah rancangan jahat daripada istrinya
untuk membunuh si Elia. Hati-hati dengan yang namanya ekspektasi. Di sini Elia down bukan karena dia ketakutan, tetapi dia down karena harapannya seolah tidak dipenuhi alias doanya seolah-olah tidak terjawab persis seperti ekspektasinya. Bisa jadi Elia ini orangnya perfeksionis. Dia baru puas kalau semuanya itu termasuk raja ikut bertobat. Sementara di zaman itu tentunya kan masih ada golongan orang-orang yang mengikut Isabel, yang tetap bersikukuh dan memilih untuk tidak percaya sekalipun sudah melihat buktinya. Di samping itu juga raja pun kan sebenarnya hanyalah salah satu dari umat saja. Tetapi itulah yang Elia lihat. Mungkin karena Ahab ini posisinya raja, lantas di mata Elia posisi ini terlalu dibesar-besarkan. Seringkali kita merasa down di saat realita yang terjadi itu tidak sama dengan doa dan harapan kita. Jadi kita beranggapan seolah-olah doa kita itu tidak berhasil dan terobosan yang kita tunggu-tunggu itu tidak kunjung muncul di depan pintu kita. Lalu disitulah kemudian kita mulai merasa kalau selama ini iman kita itu percuma ataupun sia-sia. Elia ini pun nampaknya demikian, saudara. Ketika Raja Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel, tidak lama setelah itu Elia langsung melarikan diri karena dia ketakutan. Elia yang pada mulanya adalah orang yang gagah perkasa, baru beberapa hari yang lalu dia dengan begitu jayanya mengangkat nama Tuhan dan juga berhasil membuat umat-umat Tuhan kembali kepada Allahnya, dia kepentok dengan rasa kecewa yang akhirnya membuat dia down. Bagi Elia, rasanya tidak cukup mujizat yang kemarin itu. Tentu apa yang Elia inginkan, yaitu raja ikut bertobat adalah mulia. Karena Tuhan pun juga pasti ingin Raja Ahab bertobat. Tetapi paling tidak, hitunglah berkatmu satu persatu. Coba dihitung-hitung lagi apa yang telah Tuhan lakukan di hidup kita. Mungkin belum semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi kan sudah ada yang terjawab. Bahkan banyak juga doa yang sudah terjawab, ya kan? Nah, yang demikian tolong untuk kita perhitungkan. Lalu kemudian di ayat yang kedua, coba kita perhatikan bersama. Di sana dikatakan, Isabel menyuruh seorang suruhan. Hari itu Isabel tidak menyuruh pembunuh ataupun preman. Dia cuma menyuruh seorang suruhan yang mungkin saja itu bisa jadi tukang pos untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Elia. Tetapi begitu Elia mendengar apa yang disampaikan, Elia saat itu langsung ketakutan lalu pergi untuk melarikan diri. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi ya saudaraku, kalaulah memang si Isabel ini bisa membunuh Elia, mestinya kan sudah dari sononya si Elia ini dibunuh. Atau kalau misalkan nih ya, si Isabel ini memang diberikan sama Tuhan hak untuk bisa menjamah nyawa nabi pilihannya, tentulah si Isabel pada saat itu langsung mengirimkan seorang pembunuh bayaran lengkap dengan pisau, bahkan juga parangnya untuk mendatangi Elia. Tetapi ceritanya kan tidak begitu, saudara. Malah si Isabel yang dikuasai seluruh roh jahat itu pun tidak berdaya di depan Elia. Tetapi di ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Inilah salah satu bahaya daripada perasaan down yang pertama. Orang yang merasa down itu jadi gampang terintimidasi. Sedikit saja dia mendengar selentingan, dia langsung lemas. Sedikit saja dia diancam, dia langsung tumbang. Buktinya Isabel pada kala itu hanya menyuruh seorang pesuruh untuk membawa surat, bukanlah prajurit yang membawa pedang. Dan itu menandakan bahwa intimidasi adalah tipu muslihat yang sangat canggih. Ada berapa banyak dari antara kita yang hari ini stres dan juga overthinking? Memang betul selama kita hidup pasti ada masalah. Tetapi stres itu bukanlah datang dari masalah hidup kita. Stres itu datang dari kekhawatiran dan dari pikiran kita yang enggak-enggak. Sebenarnya keberadaan masalah itu justru bisa menghasilkan iman jikalau kita mendengarkan Tuhan. Adanya masalah itu justru bisa menjadi peluru keberhasilan kita. Tetapi bagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan dan lebih banyak mendengarkan bisikan-bisikan setan, adanya masalah akan membuat orang tersebut jatuh. Karena orang yang down gara-gara masalah itu, cepat lambat orang itu akan menjadi sasaran empuk intimidasi.
Sudah pasti orang yang demikianlah yang akan menjadi korban. Korban hoax alias korban apa kata orang itu sudah pasti, ya kan? Dan orang yang demikian tidak lagi akan pernah menjadi orang yang stabil dan berhati tenang, tetapi sebaliknya menjadi orang yang selalu mendua hati dan bimbang melulu. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 7 bahwa orang yang demikian dia tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Iblis itu tahu caranya bagaimana membuat kita gagal dari dalam, yaitu dimulai dengan menaburi benih-benih perasaan down di dalam hati kita. Dan kalau kita tidak segera menengking itu di dalam nama Yesus, maka benih itu cepat lambat akan menetas menjadi ular beludak. Sebab tujuan akhir daripada iblis itu adalah untuk menabur benih demikian adalah supaya kita jangan menjadi orang yang produktif. Sebab orang yang ketakutan itu, hidup dan imannya tidak akan berbuah. Dia selalu takut untuk melangkah dan melakukan apapun juga. Dan karena dia takut, hidupnya pun akan menjadi stagnan. Padahal Alkitab sendiri mengatakan jangan takut. Dari Kejadian sampai Wahyu ada 365 kali kalimat jangan takut itu disebutkan. Seolah Tuhan hendak memberitahu kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk takut setiap harinya. Karena tiap hari itu Tuhan sudah punya jawaban untuk setiap rasa takutmu. Kalau Tuhan bilang sama kita jangan takut, jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan suruh kita berpikiran positif, tetapi itu karena Tuhan sudah melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat hari ini. Itulah sebabnya kalau ikut Tuhan itu harus beriman. Kalau Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Sebab Tuhan itu tahu apa yang Dia katakan dan Tuhan kita tidak pernah berdusta. Sebagai ilustrasi ketika ada seseorang anak yang hendak disuntik atau divaksin, sudah pasti bagi si anak disuntik itu adalah sebuah hal yang sangat menakutkan. Tetapi kalau ayahnya berkata, jangan takut ya nak, ini semua dilakukan untuk kebaikanmu. Mungkin pada saat itu si anak belum bisa mengerti dengan baik apa itu vaksinasi. Tetapi andai kata anak itu punya hubungan yang baik dan aman dengan ayahnya, meskipun dia nangis meronta-ronta, dia tetap akan melakukannya. Apalagi bagi anak yang sudah disapih. Tentu dia sudah mulai mengerti apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar dan juga apa yang salah. Sekalipun anak itu ketakutan, tetapi karena iman kepada ayahnya itu jauh lebih besar daripada rasa takut itu, maka ketakutan itu tidak akan mendiktenya. Dia percaya kalau papa bilang oke, ya itu berarti oke. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, itu berarti memang tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Kembali sebentar ke ayat ketiga yang kita baca tadi, selain di sini Elia merasa ketakutan, kalimat selanjutnya mengatakan, sesampainya Elia di Berseba, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ternyata yang kasihan di sini bukan hanya Elia saja, tetapi bujangnya pun ikut-ikutan jadi korban. Ketika lagi down, orang lain yang nggak tahu apa-apa pun bisa ikut-ikut jadi korban. Bujangnya Elia ditinggal di situ tanpa kepastian padahal dia nggak tahu dan tidak salah apa-apa. Orang kalau lagi down sifatnya itu bisa ikut berubah. Elia yang awalnya adalah orang yang super berani, tiba-tiba dia berubah menjadi penakut. Demikian pula dengan Abraham juga sama. Sewaktu dia lagi down, tidak kunjung mendapat anak setelah sekian lama, dia kemudian mengawini Hagar dan akhirnya keluarlah keturunan yang Tuhan tidak perintahkan. Abraham yang terkenal sebagai bapak iman justru jatuh karena dia tidak percaya. Contoh lainnya ada Musa yang terkenal sebagai orang yang paling lembut hatinya di muka bumi, kata Alkitab. Justru dia malah jatuh saat dia lagi down melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk. Lalu kemudian emosi, lalu marah, sehingga memukul batu dan bukan memerintahkannya, dan membuat dia pada akhirnya didiskualifikasi oleh Tuhan, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Justru di dalam kelebihan tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi, disitulah setan mencobai mereka. Sama juga seperti kita. Ketika kita membiarkan perasaan down itu berlama-lama, maka itu bisa akan menjadi sangat berbahaya karena bisa membuat seseorang itu berubah sifatnya, yang pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi orang lain yang ada di sekitar mereka.
Lalu kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat keempat dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ketika kita baca ini, mungkin kita akan terkejut dan berkata, masa sih Elia ingin mati? Nggak salah nih. Coba saudara bayangkan betapa bahayanya perasaan down yang dibiarkan berlama-lama. Itu bisa membuat orang menjadi depresi dan bahkan juga bunuh diri. Elia, orang yang sehebat itu saja, bisa berkata, ambillah nyawaku. Hanya saja pada saat itu Elia sudah tahu akan kebenaran. Maka itulah yang menghalangi dia untuk tidak sungguh-sungguh beraksi dan membunuh dirinya. Elia tahu kalau bunuh diri itu adalah dosa yang mendatangkan maut. Dan jikalau hari itu dia bunuh diri, dia tidak akan ketemu Tuhan. Tetapi dari sini kita bisa diingatkan agar kita betul-betul waspada dengan perasaan down. Lalu di ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya di ayat 6, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tuhan kita itu adalah Allah yang baik, saudaraku. Waktu si Elia ini lagi stres, Tuhan bikinkan dia roti bakar. Tentu saja ini bukan sekedar roti bakar, karena nanti kita bisa lihat di ayat yang terakhir, gara-gara roti ini, Elia bisa lari 40 hari, 40 malam. Tapi dari ayat 6b yang mengatakan bahwa Elia makan dan minum kemudian berbaring pula, seolah ayat ini sedang memberi pesan kepada kita, khususnya bagi siapa dari antara kita yang hari ini mungkin sedang lagi merasa down. Istirahatlah jikalau Anda harus beristirahat, tetapi jangan pernah menyerah dan jangan juga pernah berkata, aku putus asa. Menjadi agak lamban atau bahkan menjadi sangat lamban sekalipun, untuk sementara is okay jika itu memang diperlukan. Tetapi ingatlah lagi, jangan pernah putus asa dan patah semangat. Ada amin, saudara? Lalu kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia serta berkata, hei Elia, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau misalkan ada dari antara kita yang hari-hari ini lagi down, hati-hatilah dengan apa yang kita makan. Maksudnya, hati-hatilah dengan apa yang Anda dengarkan. Jangan dengarkan hal-hal yang negatif, tetapi carilah makanan yang dari Tuhan, karena pada saat kondisi orang lagi down, yang diperlukan itu adalah makanan rohani. Carilah firman-firman pengharapan, karena dalam kondisi yang lagi down, biasanya iman seseorang itu rapuh sekali. Bahkan sulit rasanya untuk menyuruh orang yang demikian untuk beriman. Dan kalau sudah begini, maka pakailah firman pengharapan. Nanti pengharapan itulah yang akan mendongkrak iman seseorang itu pelan-pelan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bagi seseorang pelari maraton contohnya, pengharapan itu diibaratkan seperti sebuah pisang yang mengandung zat kalium yang punya manfaat untuk menyeimbangkan kadar cairan di dalam tubuh di saat berlari. Ketika seseorang lagi merasa down, makanlah firman pengharapan. Jangan terus-menerus mendengarkan hal-hal yang negatif. Ayat terakhir, ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oleh kekuatan makanan itu, bukan hanya karena roti bakarnya, tetapi oleh karena urapan daripada Tuhan, Elia berjalan 40 hari, 40 malam. Saya ulang kembali, ada 3 poin dari sharing kita hari ini yang berjudul, jangan biarkan perasaan down menguasai hari-harimu, karena yang pertama, kalau perasaan down itu dibiarkan berlama-lama, nantinya bisa membuat kita menjadi orang yang gampang
terintimidasi. Lalu yang kedua, perasaan down yang berlama-lama itu berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada orang yang ada di sekitar kita. Alias bisa membuat orang lain bisa ikut-ikutan menjadi korban padahal mereka tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, perasaan down yang dimanjakan berlama-lama itu bisa membuat orang depresi atau bahkan sampai bunuh diri. Karena itu, jangan manjakan perasaan down di hatimu, tetapi teruslah berharap kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian sharing hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa biar setelah mendengarkan firman pada hari ini tidak ada lagi kami yang merasa down, sebab kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kami juga mau serahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, sebab hanya di dalam Yesus masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Kami juga mau menopang dalam doa semua Sobat DCA Ministry di mana berada. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu baru itu menyertai serta menuntun dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati katakan bersama, Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.